Lalu kemudian dibilang lagi, kalau andaikan Israel mau mengakui Palestina, Palestina juga nanti akan mengakui Israel, kita juga harus mengakui Israel karena mereka negara berdaulat. Kita mengakui, kita menjamin keamanan, kita menjamin hak-hak mereka. Hak mana? Kita mau menjamin apa nih? Penjajah nih, entitas penjajah mau kita jamin nih. Kita mau menjamin apa? Kita mau mengakui apa? Entitas mana yang harus kita akui? Entitas orang bunuhin orang lain terus kemudian dia bisa walk tanpa terus kemudian ada konsekuensi? Apakah kemudian kita mau terima ada orang-orang mati dibunuhin 50.000 itu pun baru di 2 tahun ini aja? Dan entah berapa yang sudah terus kemudian beneran mati. Lalu kemudian kita bilang kita harus melindungi orang-orang ini. Ini gila, tau gak sih? Paham gak sih? Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Gin di channel 0 per 0. Begitulah pendapat Felix Xiao ya. Jadi sebetulnya hal ini penting gak penting karena yang ngasih pendapat cuman Felix Xiao, maksudnya kelasnya ya kelas pendakwa, kelas youtuber ya sama lah sama Pak Gin, cuman dia tuh lebih jauh lebih banyak followersnya lah, 1000 kali lipat Pak Git gitu followersnya. Kalau Pak Git juga baru dan bukan orang yang bukan siapa-siapa gitu, bukan orang yang terkenal ya. Jadinya Pak Git merangkak dari awal juga. Nah, permasalahannya di sini adalah begitu Pak Prabowo menyatakan bahwa siap mendukung Israel ya dalam hal keamanan termasuk mendukung kedaulatan dengan syarat jika Israel menyatakan kemerdekaan atas Palestina dan kedaulatan Palestina, nah ini Pak Prabowo mendukung Israel gitu. Ya artinya keputusan ini pun ada dasarnya gitu. Dasar hukumnya tuh ada teman-teman, yaitu artinya itu ada di pembukaan UUD 45 alinea pertama yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ya, artinya dalam kedua sisi ya, dari dua pendapat ini, kalau menurut orang Israel itu adalah tanah mereka. Cuman mereka akhirnya memperluas gitu ya, memperluas dah. Kalau menurut orang Palestina ini adalah tanah mereka gitu. Jadi klaim dari kedua belah pihak ini kalau di istilahnya diadu itu nggak ada selesai-selesainya. Tapi kalau kedua negara ini menjunjung tinggi perdamaian, artinya benar-benar menyatakan mereka berdua itu saling merdeka gitu, tidak ada penjajahan, kan selesai gitu ya. Artinya Indonesia dalam hal ini juga mendukung perdamaian dunia gitu. Yang dinyatakan kalau Felix Xiao mendukung apa esensinya seorang penjajah gitu ya. Menurut dia waktu kemarin saja sudah, tahun ini aja sudah 50.000 korban gitu menurut Felix Xiao. Nah, kalau nggak ada pengorbanan ya, terus ini nggak diselesaikan dengan perdamaian, kan tiap tahunnya terus bertambah korbannya. Logikanya kan seperti itu. Kalau kita cuma bisa menyalahkan, terus kemudian apa istilahnya menuntut keadilan yang sifatnya jumlah korban, itu nggak ada selesai-selesainya. Malah akan memperpanjang perang ini terus hingga akhir dunia nggak selesai-selesai. Dan dalam proses itu juga banyak sekali korban tentunya ya. Tahun besok bertambah, tahun besok depannya lagi bertambah, dan seterusnya gitu. Kalau ini dihentikan, saling memerdekakan gitu ya, nah ini akan terbentuk perdamaian dan tidak lagi terjadi korban. Yang dalam hal ini juga Republik Indonesia telah menyatakan sikap seperti itu yang menurut Pak Prabowo ya. Dan konsepnya Pak Prabowo kali ini, Pak Ji juga ikut mendukung. Beda dulu kalau dari zaman konsep Bung Karno kan ya, politik zaman saat itu ya istilahnya itu bukan itu, tapi memboikot gitu ya. Yang sekarang masih diikuti juga oleh beberapa golongan ya, untuk memboikot produk-produk yang disebutkan membantu mendonasikan
dananya dalam perjuangan Israel, termasuk itu Facebook, YouTube, dan ya berbagai macam hal lah, produk makanan dan minuman yang ada di Indonesia itu. Kalau di beberapa produk yang dibuat list yang kalau dalam hal ini adalah mendukung Zionis Israel lah, menurut pendapat mereka seperti itu. Nah, kalau konsep Xiao ini diterapkan, ya nggak selesai-selesai, yang artinya kalau kita mau berdamai, ya udah kita tutup buku lama itu, kita buka lembaran baru, kan begitu ya. Harusnya seperti itu. Jadinya tidak menambah korban-korban yang akan terjadi lagi di masa mendatang. Kalau terus menuntut dan seperti yang Xiao lakukan, ya jadi Pagit mengkritik, bukan Pagit nggak ada urusan pribadi dengan Xiao juga, tapi dalam konteks ini yang Pagit serang adalah pikirannya gitu ya. Jadi ini nggak bakal selesai-selesai. Kalau memang menurut dia ini nggak adil, ajukan ke Mahkamah Internasional gitu. Pelanggaran-pelanggaran hukum perang dan segala macam itu kan ada tempatnya juga, bisa diajuin ke sana. Bukan terus membuat pernyataan yang pastinya dalam tanda petik ini membuat provokasi terhadap rakyat-rakyat yang nggak ngerti tujuan perdamaian atau tujuan dunia itu selanjutnya akan gimana. Kalau kita terus-menerus istilahnya berargu argumen ya, apalagi argumen tentang sejarah gitu ya. Misalnya dari versi A, ini akan membela Palestina dengan dasarnya ini dan ini gitu. Kemudian versi B yang membela Israel juga dasarnya ini begini dan begini. Jadi mereka membuat versi sejarah yang berbeda gitu, yang artinya versi sejarah dari masing-masing negara ini itu akan membuat negara lainnya itu adalah negara yang salah. Dan itu bukan hanya terjadi dari mereka saja, di banyak versi ya di Indonesia pun yang membela Palestina atau Israel itu pendapatnya saling bertolak belakang gitu. Kalau memang sudah ada kedepannya itu misi perdamaian, ya kenapa tidak ini dilakukan gitu, yang ya kalau memang ada kesalahan dalam perang dan segala macamnya, naikinlah ke Mahkamah Internasional, ada jalurnya gitu. Bukan lewat di sini, tempatnya bukan di sini gitu loh. Yang artinya ini untuk katakanlah untuk melakukan gencatan senjata yang istilahnya damai dan segala macam itu susah sekali di Israel dan Palestina, atau katakanlah di Jalur Gaza itu enggak perkara kecil itu. Kenapa Pak Git bilang begitu ya? Katakanlah ini sejak zaman Nabi Musa dulu gitu istilahnya ya. Sejak zaman sebelum Masehi sudah ada dengan gaya atau persepsi yang berbeda-beda dan terus hingga saat ini. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan dalam ini. Yang pertama, artinya kalau kita terus-terus mengungkit masa lalu gitu loh ya, artinya korban ini begini, korban ini begini, mereka terus tuntutannya gimana, maksudnya nggak ada tuntutan bisa bebas gitu aja. Ya kan ada, maksudnya ada Mahkamah Internasional, tempat yang mengadukan ya segala macam lah tentang apa namanya kejahatan perang, kemudian segala macamnya semuanya kan bisa lewat situ gitu, bisa digugat melalui lembaga tersebut gitu. Jadi nggak semata-mata cuman gara-gara ini terus memperhentikan niat perdamaian gitu. Yang artinya di sini juga Indonesia itu tidak gampang untuk memutuskan memberi kedaulatan kepada Israel, membuka diplomatik kepada Israel gitu, menyatakan dukungan kepada Israel. Itu tentu Pak Prabowo tidak berpikir sendirian, di mana dalam hal ini ya setelahnya itu staf ahlinya kan memberi pendapat semua, ini risikonya seperti ini Pak, kalau ini risikonya seperti ini Pak, tapi kalau kita lihat misalnya di UUD 45 bunyinya begini Pak, kalau ini nanti kita dukung dan mereka saling merdeka, tentunya tidak ada lagi korban-korban selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu kan, harusnya kan seperti itu. Jadi pandangan kita adalah pandangan ke depan, yaitu pandangan menuju perdamaian dunia. Yang dimana dalam tanda petik kalau sudah ada yang namanya perdamaian dunia, tentu tidak ada korban-korban dari kejahatan perang.
Ya, tapi kita maklumi saja lah, pendapat orang kan berbeda-beda, itu boleh saja ya. Artinya di sini dari zaman-zaman kemarin juga kita sudah melihat, mengetahui lah gerombolannya atau rombongannya Felix Shaw tentang membangun, istilahnya membela Palestina gitu ya. Cara mereka istilahnya membakar semangat umat Islam yang ada di Indonesia itu dengan cara seperti itu gitu. Dan dengan cara ini dia harapkan ini akan berhentikan perdamaian dunia malah gitu ya. Yang harusnya dunia ini diajak berdamai dan tidak akan nambah korban lagi. Kalau dengan cara seperti ini malah nanti akan mengakibatkan tambah-tambah korban. Yang kalau kita lihat sekarang boykot dari produk makanan, minuman dan segala macam juga nggak berhasil gitu ya. Yang artinya masyarakat juga sekarang sudah banyak berpikiran maju lah. Oh, kita butuh ini ya pakai saja gitu. Nggak ada kita istilahnya terprovokasi dengan ya katakan sebut nama nih ya, satu produk satu aja misalnya Aqua, itu Aqua ya tetap rame gitu. Malah orang beli merek minuman mineral lain gitu ya, air mineral lain tetap saja menyebutnya Aqua gitu, yang dalam tanda petik ini di boykot oleh rombongan mereka. Dan kalau mengikuti rombongan mereka ini, ya nggak ada selesai-selesainya malah kedamaian dunia. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.